Kuliah itu cuma buat orang-orang cemas. Yang gak cemas keluar dari SMP, bikin bisnis, jadi bosnya anak-anak kuliah. Gini, semua yang udah terjadi, peperangan, kedamaian, semua yang udah terjadi, perang besar Nazi, agama perang, segala macam itu, evolusi lah, dinosaurus punah lah, itu untuk membawa lu ke momen ini. Pernah gak lu pikir kayak gitu? Semua yang terjadi, segala macam perang dunia terjadi, itu untuk bikin bokap nyokap lu ketemu sehingga lu lahir. Bokap nyokap lu ketemu, berhubungan seks, itu jutaan sperma perang dulu untuk masuk ke satu sel telur, dan lu yang terpilih. Kalau lu percaya agama, ya lu dipilih sama Tuhan untuk jadi sperma itu masuk. Kalau lu ateis, lu percaya seleksi alam yang milih lu gitu. Jadi semua yang udah terjadi itu untuk membawa lu ke momen ini, berarti lu adalah ciptaan alam semesta paling mulia. Kalau lu bilang lu bukan siapa-siapa, lu cupu, lu cuma debu di antara alam semesta, lu arogan. Berarti alam semesta itu membantu lu untuk bikin lu mencapai kapasitas tertinggi yang lu bisa. Tapi lu arogan, jadi lu bilang alam semesta, gue bukan apa-apa, gue gak bisa gini, gue gak bisa gitu. Padahal lu mau nafas, dia nyusun dulu loh, baru lu nafas. Fuck, gue bilang, what the hell is this? So you're so special gitu. Jadi yang harus lo lakukan, gue mau apa gue bisa. Alam semesta di belakang gue, dan gue udah ngerasain. Itu ajaib. Nah, hal yang menghalangi kita untuk membuat alam semesta ini ngedukung kita, padahal dia sudah sembah sujud sama kita, karena kita adalah ciptaan yang paling mulia buat dia gitu, adalah pikiran. Pada saat lo lahir, alam semesta itu mau bikin lu manusia paling bahagia seluruh dunia karena lu kreasi dia gitu loh. Ya, lu punya anak, lu pengen dia paling bahagia dong, karena dia kreasi lu gitu. Jelas gak nih? Nah, yang menghalangi kita adalah pada saat kita lahir, kita diprogram pikiran kita sama apa? Orang tua, lingkungan, pendidikan, agama, dan lain-lain, sama ideologi. Ideologi basically masuk ke kepala kita. Keputusan yang kita buat berdasarkan ideologi gitu. Jelas gak nih? Jadi musuh utama paling besar itu adalah pikiran, men. Ini kontroversial nih. Musuh lu yang utama adalah pikiran. Bruce Lee bilang apa? Kalau lu mau jadi hebat, jangan mikir. Just do it. Just do it. Just do it apa? Pakai insting lu doang, titik. Karena insting lu itu yang membawa lu sampai saat ini. Kalau lu pakai pikiran, lu mati. Gini analoginya. Hidup itu bagaikan pertarungan tinju. Hidup itu bagaikan pertarungan tinju. Seperti Mike Tyson bilang, lu selalu punya rencana sampai lu ketampol di muka lu. Jadi lu nggak bisa punya waktu berpikir karena hidup selalu nampol lu di muka. Jadi lu harus menggunakan insting lu untuk bertahan hidup, untuk jadi hebat gitu. Kalau lu mikir lu ketampol, lu mati. Toh kalau lu mikir, lu nggak bisa ambil keputusan karena pikiran adalah kebingungan. Pada saat lu mikir, satu pikiran akan timbul 5 pikiran timbul lagi sampai ratusan pikiran. Pada akhirnya, karena lu udah bingung, toh lu ngambil keputusan berdasarkan insting juga. Jadi mikir itu buang-buang waktu sebenarnya. Karena keputusan lu artinya snap judgment. Jadi percaya sama insting dan refleks. Karena alam semesta ngomongnya melalui refleks, bukan dari pikiran. Ini yang paling susah, orang kebanyakan mikir. Lu jangan mikir, buang pikiran lu gitu. Throw out your mind, just do it. Lakukan insting lu bilang. Kalau lu butuh rencana gimana? Perlu gak bikin rencana? Steve Jobs bilangnya gini, gue gak butuh rencana, gue cuma butuh action. Kalau gue butuh rencana, ntar rencananya datang ke gue, bukan gue bikin gitu. Bahkan semua penemuan yang hebat yang dilakukan manusia itu bukan karena pikiran. Dia gak mikir pengen bikin hukum gravitasi, dia gak mikir bikin listrik. Enggak, semua terjadi karena kecelakaan. Newton menemukan hukum gravitasi bukan karena dia mikir, tapi dia lagi duduk, tiba-tiba apel jatuh di kepalanya, dia muncul inspirasi datangnya dari insting, baru dia catat. Jadi semuanya yang terjadi ini datangnya dari insting, bukan dari pikiran. Pikiran itu menghambat gitu. Jadi lo harus ikutin insting ya. Tapi sorry to say nih, banyak ideologi yang menahan insting. Yang harus dilakukan adalah menjadi alamiah, ikutin insting. Kalau insting ditahan, dia akan jadi kayak bom waktu, dia akan meledak dan menghancurkan lo. Contohnya seks. Kalau seks ditahan, dilarang,
prostitusi tambah tinggi. Kenapa? Toh dia akan nyari penyaluran gitu. Pendidikan. Lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gitu, peraturannya begini, manajemen harus begini begitu. Ditahan insting lu. Akhirnya lu self destruct. Lu nggak melakukan ini, lakukannya di sini. Orang-orang paling berkarisma, paling keren adalah orang-orang yang pada saat dia lagi party atau dugem. Kenapa? Karena dia udah nggak mikir, dia menggunakan insting naturalnya, gitu loh. Makanya kalau lu lihat orang-orang yang lepas, ekspresif gitu, dia tuh keren, berkarisma. Karena nggak ada lagi pikirannya. Jadi ya apapun ideologi yang lu anut gitu, kalau bisa gitu. Kalau gua sih, gua benar-benar lakuin. Kalau bisa, yang menahan insting lu, let it go. Yang mendukung, lu ikutin gitu. Itu saran gua. Karena toh aneh kan lu tahan juga insting lu, dia akan meledak suatu saat di mana. Kalau nggak lu salurin di sini, tubuh lu yang hancur jadi stroke gitu. Gue ada pertanyaan krusial. Oke, gimana? Kan lo bilang insting itu nomor, maksudnya lo harus ikutin insting ya. Betul. Terus pertanyaan gue, logik itu gunanya buat apa? Logik itu adalah tools atau alat untuk melihat apa yang sudah terjadi. Analisa itu pikiran lu cuma bisa menganalisa apa yang sudah terjadi, bukan apa yang akan datang. Lu nggak bisa meramal masa depan, men. Logika lu nggak bisa meramal masa depan. Lu cuma bisa lihat masa lalu, lu analisa. Tapi untuk menentukan jalan hidup lu yang terbaik untuk masa depan, lu nggak bisa pakai logika. Dia nggak bisa lihat ke depan, lu bisa ngeramal masa depan pakai logika lu? Nggak bisa. Cuma kemungkinan juga. Nah, sekarang gue tanya sama lu, apakah 99% rencana lu berhasil atau gagal? Mayoritas gagal. Semua rencana gue 99% gagal. Gue punya rencana, gue jalanin, gue ditendang sama realita. Gue nggak pernah mikirin bikin PW. Gue mikirin jadi programmer komputer. Kalau gue jadi programmer komputer, gue udah botak sekarang. Tapi gue ditendang jadi bikin PW karena gue galau dan lain-lain. I have a good life gitu. So tujuan logika adalah cuma menganalisa masa lalu gitu. Terus gunanya sekolah, kan sekolah itu kan melatih logik. Apa? Gunanya sekolah adalah membuat tuh jadi bodoh. Anjing, berarti gue bego dong. Sekarang gue tanya sama lu S2 kan? Nah. Seberapa banyak hal yang lu pelajarin di kampus yang berguna buat kehidupan lu? Basically gue S2 cuma buat nama sih. That's it. Cuma buat bikin orang-orang percaya. That's it. Sekolah itu adalah sistem yang diciptakan oleh orang-orang yang ingin mengontrol manusia. Para elit yang nggak mau manusia jadi pinter. Makanya dimasukin sekolah. Sekolah itu tujuannya apa? Supaya lu dapat kerja gitu. Bukan supaya lu kaya. Supaya validasi aja. That's right. Oh my god, orang-orang kaya itu anak-anak SMP, lulusan SMP SMA. SD. Fuck man, kenapa? Karena guru mereka itu kehidupan, bukannya apa kata orang gitu. Gue nanya lagi nih, boleh ya? Insting. Yes. Setiap orang kan itu punya tingkatan insting yang lain-lain, kepekaan insting yang lain-lain. Betul. Oke. Gimana nasibnya sama orang-orang yang memang sudah logiknya terlalu tinggi sehingga instingnya tertutup, akhirnya dia terlalu mengikuti logiknya sehingga dia tidak bisa peka sama instingnya dia. Apakah orang itu lu? Gua nggak. So who cares? Lu nggak usah peduli kalau itu bukan lu. Kalau itu lu, kalau lu punya logik yang luar biasa, lu harus punya yang namanya keberanian untuk melangkah dari comfort zone, untuk membuang pikiran lu. Karena keberanian bukanlah pada saat lu berpikir rasional, keberanian datang pada saat lu percaya dengan diri lu. Pikiran itu membuat lu nggak percaya sama diri lu. Pikiran itu membuat lu percaya sama ideologi orang. Gitu. Dengan kata lain, lu dikontrol oleh orang lain melalui program yang ditaruh di kepala lu. Sedangkan alam semesta menangis karena alam semesta bilang, gue yang menciptakan segalanya. Kok lu nggak percaya sih sama gue? Dan lu dengan egoisnya bilang, enggak, gue nggak percaya sama lu. Gue lebih percaya orang yang naruh pikiran di pikiran gue yang menyatakan bahwa gue bukan apa-apa. Gue ini cupu, gue ini culun. Gue ini harus ngejar cewek terus dan menjadi hamba cewek. Gue harus mentraktir cewek dan mempertahankan cintanya. Seumur hidup gue cuma ngejalanin supaya cewek itu nggak pergi dari gue karena gue benci diri gue. Mampus. Orang yang mempertahankan cinta adalah orang yang benci dirinya. Lalu begitu. Dia benci dirinya sehingga dia butuh diselamatkan sama kehadiran cewek gitu. Itu sama aja mengkhianati dirinya sendiri dong. Fuck man.
Terus aplikasinya buat kayak ke teman-teman kita yang buat ke cewek gimana tuh? Buat teman-teman lo, nggak Buat usah. teman-teman PW, anak-anak PW. Gue udah bilang tadi, ikuti intuisi lo, kosongkan pikiran lo gitu. Jangan jadikan pikiran lo sebagai pegangan, tapi intuisi lo. Karena toh intuisi lo yang membawa lo sampai saat ini gitu. Kalau lo percaya evolusi juga, yang membawa binatang jadi monyet jadi manusia itu intuisi gitu. Nggak ada lagi, insting, intuisi sama aja. Gitulah. Jadi kalau misalnya ngeliat cewek cakep, lu ngerasa kayak insting lu bilang gak usah approach ya, gak usah approach. Nggak usah. Kalau lu lihat cewek cakep, kenalan nih, kenalan. Dan pada saat lu kenalan, lu jangan mikir. Jangan mikir gua harus gimana, ntar kalau dia nggak suka gimana. Kenalan aja. Kenalan, hai, gua mau kenalan sama lu gitu. Atau pikiran lu bilang minta api rokok gitu. Lu punya ini nggak? Punya korek. Jangan mikir, selalu dengerin intuisi lu. Begitu lu mikir, interaksi lu jadi kayak robot. Justru pada saat lu interaksi, lu nggak boleh mikir. Kalau lu mikir, flow aja. Iya, kalau lu mikir, lu jadi kayak robot. Kalau lu nggak mikir, interaksinya alamiah gitu. Yang gua nggak setuju sama pick up artis dan segala macem yang ngajarin lu harus punya kalimat lu hafalin supaya lu terus cewek bisa jawab apa yang lu harus ngomong apa. Dia berfokus sama pikiran gitu. Mereka ngelatih pikiran. Yang gue sarankan, lu jangan ngelatih pikiran, lu ngelatih refleks untuk rasain insting, lakukan, rasakan insting, lakukan. Lu latih refleks, bukan pikiran. Karena kalau lu latih pikiran itu sama aja lu menghafal. Andai kan hafalan itu jadi refleks, lu ngomong sama cewek, topik lu nggak akan bisa di luar hafalan lu gitu. Tapi kalau lu refleks, lu bisa jawab apapun, seluas apapun, karena insting lu database paling luas di seluruh dunia, orang dari alam semesta gitu. Bukan dari pikiran lu yang sempit gitu. Ini yang harus diketahui sama orang-orang. Oh shit, karena orang-orang tuh gak ngerti dan gue capek jelasin. Nah terus kalau yang gue pernah pelajarin adalah insting itu kan adalah akumulasi dari apa yang lo pelajari dan lo lakukan. Tidak. Bukan. Itu adalah pikiran lu yang menimbulkan insting. Tapi insting murni lu datangnya dari alam semesta, yaitu database semua yang ada di dunia ini dan yang tahu masa depan. Jadi apa bedanya insting yang keluar dari pikiran dan insting yang murni? Gitu. Insting yang keluar dari insting yang murni adalah insting yang keluar pada saat lu lagi nggak mikir. Terus kenapa ada orang yang lulusan SD jadinya sukses? Ada yang lulusan SD cuman kerjanya nyuci baju. Karena orang SD yang sukses, dia punya visi yang bagus dan dia ngikutin instingnya. Sedangkan orang SD yang nyuci baju, yang dia pikirin adalah gue cuma lulusan SD, gue cuma bisa nyuci baju, gue nggak bisa jadi apa-apa, gue cupu. Dan alam semesta bilang, ya kalau itu permintaan lu ya gue kasih. Oke, pertanyaan saya Jelas terjawab. ya? Gue paham. Simpel kan? Jadi alam semesta memberikan apa yang kita. Alam semesta tuh mau ngasih apapun yang lu mau. Berarti yang tukang cuci baju itu dia nggak mau apa-apa. Dia merasa dirinya tidak layak, Oke. sehingga alam semesta bilang, gue udah nyiptain lu, gue siap mendukung lu nolak gue dan lu minta supaya diri lu nggak layak. Oke, gue wujudin, lu nggak akan layak. Dan orang itu bilang, tuh kan alam semesta nggak ngewujudin gue, berarti alam semesta bullshit gitu. Berarti lo adalah apa yang lo pikirkan dong. Lu adalah apa yang lu visualisasikan. Beda loh pikiran sama visualisasi. Pikiran itu ditanamin sama orang, visualisasi itu datang dari dalam diri lu. Walaupun visualisasi bukanlah sesuatu hal yang mungkin bisa dipenuhin buat lu. Karena ingat, tujuan visualisasi tadi buat membuat lu bergerak. Tapi bergerak ke arah yang sangat membuat lu senang gitu. Paham. Yang mungkin susah adalah pada saat lu pengen mutusin habit untuk tidak berpikir. Iya, itu susah banget. Karena kita sudah. Itu yang lu percaya ya udah jadi susah. Kalau gue percayanya untuk mutusin habit berpikir itu nggak susah banget. Itu challenging. Tapi gue bisa. Lu harus berpikir kayak gitu. Tergantung kita. Gue bisa. Walaupun ada challenges, gue bisa. Dan alam semesta support gue karena gue udah ngerasain. Gue mau napas aja semuanya nyusun dengan perfect dan sempurna dan baru gue bisa napas. Itu gila. Jadi let's try. Udah jelas belum semua tuh, lu masih mau nanya? Gue seneng kalau ada orang gini. Gue seneng banget.
Oke. Keren. Yuk. Buat gua nih, Mm-mm. gua kuliah udah tinggi-tinggi nih. Iya. Berarti gua gadain aja jasa gua nih. Men, gue bilangin sama lo ya, lo udah kuliah tinggi-tinggi ya. Ya. Tapi kalau lo ikutin kata hati lo akan membuat satu hal yang sebagai jalan hidup lo, dan ijazah lo nggak bakal kepake. Itu aja sih. Ijazah lo cuma bikin orang tua lo seneng, tapi basic lo nggak akan pakai ijazah lo. Tapi gimana kalau gini, kan kalau misalnya kita di kuliah itu kan kita belajar juga proses-proses untuk menyelesaikan suatu masalah. Terus kita tambahin lagi konsep untuk lebih mengikuti insting kita. Apakah nanti hasilnya itu lebih? Paling 10 menit lagi. Iya baik. Apakah hasilnya itu akan lebih bagus? Pasti lebih bagus. Pasti. Lu percaya nggak itu akan jadi lebih bagus? Gue selalu percayanya adalah gue kuliah tinggi-tinggi, gue punya kapasitas otak yang cukup oke, berarti gue punya kesempatan untuk memberikan kontribusi kepada dunia ini yang lebih baik. Begini, kuliah nggak memberikan lu sesuatu yang hebat, kuliah justru memberikan batasan. Karena kalau lu kuliah banyak larangannya, dan dia melimitasi action lu sesuai dengan apa yang benar di masa lalu. Gitu. Kalau lu belajar fisika, Newton bikin rumus fisika, dan semua orang terlimit sama rumus fisikanya Newton. Datang Einstein, dia membuktikan Newton itu salah, dan semua orang ikutin strukturnya Einstein, bukan Newton lagi. Begitu Einstein datang, ada yang namanya quantum physics. Jadi Newtonian physics nggak dipakai lagi. Sekarang lu mau jadi orang yang ngikutin struktur orang lain, atau lu mau jadi legenda dengan ngikutin struktur lu sendiri gitu. That's important, dan itu tergantung lu. Nggak semua orang bisa jadi legend gitu. Nggak semua orang bisa otentik, dan yang otentik itulah yang jadi hebat gitu. Cuma ada satu Bruce Lee, cuma ada satu Muhammad Ali. Kalau lu cuma nyontek pengen jadi Bruce Lee dengan potongan kepala lu, dengan gayanya, lu nggak akan sehebat dia. Lu cuma bisa hebat jadi Aldio gitu. Yeah, the choice is yours. Gimana kalau kayak gini? Gue kuliah itu buat belajar kayak dulu Bruce Lee itu belajar karate, belajar muay thai, belajar taekwondo. Tapi basically pada prakteknya itu gue tetap mengikuti insting gue. Gue nggak terkurung dengan konsep-konsep atau struktur-struktur dan batasan-batasan yang gue pelajarin di kuliah gue. Selama pada saat lu belajar itu insting lu bilang oke, lakukan. Tapi kalau lu belajar insting lu bilang, aduh ngapain sih lu belajar jadi dokter, lu lebih baik jadi porn star, ya udah lu jangan jadi dokter gitu. Kalau lu mempelajari segala macam pelajaran lu passionate, that's fine, karena itu akan dibutuhkan di masa depan, itu membawa lu ke satu titik gitu. Berarti tadi kata passionate itu bisa digaris bawah. Artinya itu adalah you need to do what you love. That's right, karena emosi pada dasarnya terbagi dua, love and fear. Kalau love, lu menjalankan apa yang lu suka. Kalau fear, lu menjalankan apa yang lu gak suka, tapi lu takut kalau lu gak jalanin lu gak dapet duit. Berarti mayoritas orang-orang di dunia ini adalah dia terperangkap dengan pandangan environment dia tentang makna sukses. Dia terperangkap dalam ideologi yang dibor di kepala dia dari masih kecil. Entah itu pendidikan, entah itu lingkungan, entah itu orang tuanya, tradisi, agama, dan lain-lain. Oke, mungkin ada tips buat yang kita udah terperangkap dengan tradisi, agama, bor-boran yang apa namanya, program-program yang udah ditanamin pas kita kecil. Bagaimana supaya kita ngaktifin insting kita lagi? Oke. Yang pertama itu, lu harus jujur sama diri lu sendiri, jujur sama insting lu, jangan mengkhianati diri lu. Kalau lu mau sesuatu, lakukan. Jangan mengkhianati diri lu karena pikiran. Kedua, jangan menjadi orang yang cuma bikin orang lain senang tapi diri lu kecewa. Karena kebanyakan orang nggak bisa jadi diri sendiri demi menyenangkan orang lain. Orang lain semuanya senang. Egois ya? Ironis jadinya. Nah, gini, orang lain semua senang tapi dirinya sendiri kecewa. Kalau lu nggak nyenengin orang lain, lu dibilang egois. Padahal egois yang sesungguhnya adalah memaksakan kehendak. Iya, adalah dia bikin orang lain senang tapi dirinya nggak bahagia. Itu egois yang sebenarnya. Pertanyaan real life lagi. Gitu. Misalnya ada. Anjir, banyak banget. Ya nggak apa-apa sih. Bring it on. Ini soalnya gue kupas lagi nih. Yes. Ya,
Ya, maaf Pak, S2 terstruktur banget Pak dan detail. Iya, nggak apa-apa, silakan aja. Nah, terus abis itu gini. Oke, sekarang let's say gue ini someone who wants to activate my intuition. That's right. But I am trapped with a lot of fucking thought that I had from my childhood. Yes. Bahasa Indonesia adalah gue ini adalah orang yang pengen mengaktifkan intuisi gue. Tapi terperangkap dalam program masa lalu. Ya, oke. Some days gue ada satu pengen decision making, ada satu pengen membuat suatu keputusan. Di mana gue ini nih, gue dilema nih. Ada logika ngomong, ada intuisi ngomong. Dia ikutin intuisi. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah gue harus ikutin mana? Intuisi. Oke. Pertanyaan pertama dijawab. Pertanyaan kedua, karena gue terbiasa mengikuti pikiran gue. Kan gue udah terlanjur gue ngikutin pikiran gue. Iya. Kadang ada orang mikir sudah menjadi habit. Iya. Dan lu nggak bisa mematahkan habit. Ya, nah kadang udah terjadi kan, gue ngikutin pikiran gue nih, anjing nih gue gagal nih. Apa yang harus gue lakukan? Jadi basically lu terperangkap dalam habit untuk memilih pikiran bukan insting, gitu kan? Jadi lu berpikir bahwa kalau lu terperangkap dalam habit, lu nggak bisa melakukan apa-apa. Habit itu otomatis, itu pikiran lu. Padahal faktanya habit, jika lu sudah sadar bahwa lu punya habit itu bukan otomatis lagi tapi pilihan. Habit adalah sesuatu yang lu lakukan tanpa sadar. Begitu lu sadar, itu bukan jadi habit lagi, itu jadi pilihan. Tinggal lu memilih yang mana. Nah, begitu udah jadi pilihan, pada saat lu memilih yang benar, yang habit akan memberikan lu yang namanya ketakutan. Lu akan takut setengah mati. Tapi sekali lagi kalau lu jagoan, ya lu nggak takut gitu. Oke, itu kan kedua nih. Pertanyaan ketiga ada tambah satu lagi. Oke. Seandainya gue udah terlanjur ngikutin pikiran gue. Oke. Apakah gue harus melakukan seperti ini? Ini konklusi dari gue Nal ya. Oke. Jadi kan lu sudah jadi dari dulu lu sudah mengikuti pikiran. Dan pada saat di saat gue harus decision making dan gue udah terlanjur ngikutin pikiran gue. Oke. Apakah itu bisa jadi baik? Apakah itu bisa jadi correcting course atau membenarkan jalan lu kalau akhirnya lu ikut intuisi gitu kan? Bukan, gue arahinnya kayak gini. Seandainya gue udah ada satu decision making, terus gue udah putuskan mengikuti pikiran gue bukan hati gue. Oke. Apakah di situ gue harus jujur kayak anjing iya nih, gue nih ngikutin pikiran gue. Next time gue harus ngikutin habit gue. Apa gue harus sadar dulu ke situ? Gitu? Itu bisa jadi, tapi itu hanya rencana. Apa yang gue harus lakukan kalau kayak gitu? Kalau udah terlanjur ngikutin pikiran lakukan gue? Apa yang harus lo lakukan, yaitu memilih insting lo sekarang juga. Jangan cuma rencana. Itu rencana. Next time gue baru ikutin insting deh. Next time gue baru ikutin insting deh. Kayak lu akan melakukan itu besok, tomorrow. Tapi tomorrow never comes. Karena sekarang lu ngikutin pikiran, besok deh gue ikutin, besoknya besok lagi. Jadi tomorrow never comes. So do it now. Gitu. Oke. Challenges-nya cuma takut gitu. Lu takut aja. Tapi pada saat lu berani malah enak. Jadi tadi cara memecahkan habit yang udah tertanam nih dari dulu nih, itu adalah sadar. Sadar dulu. Selalu sadar jadi pilihan kan. Bukan habit lagi. Habit kan otomatis. Lu sadar jadi pilihan nih. Begitu jadi pilihan, tantangannya adalah lu takut. Hadapi ketakutan gitu. Simpel ya nih. Simpel. Begini. Yang bikin susah adalah melawan ketakutan mereka untuk memilih insting dibandingkan logika. Kenapa? Karena mereka suka yang namanya alasan. Kalau nggak ada alasan, mereka pikir itu bullshit. Mereka pikir itu bakal kacau gitu. Padahal sesuatu yang berhasil itu adalah sesuatu yang di luar comfort zone, sesuatu yang di luar zona nyaman, dan sesuatu yang tidak memberikan kepastian. Kalau lu cuma nyari-nyari yang pasti-pasti aja, yang aman-aman aja, lu nggak akan dapat apa-apa. Justru entrepreneur misalnya, dia berani ngelawan kepastian untuk sesuatu yang tidak pasti. Dia gambling. Gitu. Biasanya gambler itu kaya. Gambler maksudnya bukan main gambling ya, tapi gambling on life gitu. Kalau mau tau gambler, oke, follow Dan Bilzerian. Dia bukan gambler, dia poker. Ya begitulah. Gimana? Sip.